Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Masih bersama Bu Ajeng. Kali ini kita akan belajar masih mengenai bab persamaan garis lurus, tapi topiknya kita akan bahas tentang gradien. Gradien itu istilah lainnya adalah kemiringan suatu garis. Nah, nanti akan ada dua part, kita bahas yang part pertama dulu. Sekarang coba anak-anak perhatikan layar HP atau layar laptop masing-masing. Nah, di sini Bu Ajeng punya 5 buah garis. Coba silahkan kalian amati, kira-kira dari 5 garis ini apa sih bedanya? Apa yang membedakan kelima garis tersebut? Coba diamati. Bener banget, ternyata yang membedakan itu adalah kemiringan. Jadi kan ini beda-beda miringnya. Ini ada yang miring kiri, ini juga miring kiri, tapi kan kemiringannya beda. Ada yang tegak, terus ini miring ke kanan, ini juga miring ke kanan. Tapi antara dua yang miring ke kanan ini, kan tingkat kemiringannya juga beda. Jadi yang membedakan kelima garis ini adalah kemiringan atau istilah matematisnya adalah gradien. Nah, gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis. Gradien atau kemiringan garis tadi dalam matematika itu disimbolkan dengan M, M kecil. Nah, M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Perubahan nilai itu bisa ditulis dengan delta, seperti segitiga. Berarti ini sama aja delta Y dibagi delta X. Nah, tapi sebelum kita praktek menggunakan ini, delta Y per delta X, ada beberapa hal yang mesti kalian ingat-ingat, yang mesti kalian tahu terlebih dahulu. Yang pertama, kalau suatu garis itu miring ke kanan, ini contoh garis miring ke kanan atau kita singkat sebut dengan mirka, maka gradiennya itu selalu bernilai positif. Kalau mirka, gradien positif. Lalu, kalau garisnya miring ke kiri, ini contoh garis yang miring ke kiri atau mirki, maka gradiennya bernilai negatif. Kalau mirki, nilainya negatif. Lalu yang ketiga, kalau garis itu vertikal atau tegak, maka gradiennya itu tidak terdefinisi. Yang terakhir, lawannya tegak, berarti horizontal. Kalau garisnya horizontal atau mendatar, gradiennya bernilai 0. Nah, ini mesti kalian ingat-ingat ya. Silahkan dicatat dulu di buku. Sekarang kita akan latihan menentukan gradien dari suatu ruas garis. Contoh pertama, Bu Ajeng punya ruas garis yang warna merah ini ya. Kita akan tentukan gradiennya. Pertama, caranya adalah ini kan garisnya miring ke kanan ya. Kalau mirka berarti nanti gradiennya pasti positif. Jadi tentukan dulu ini nanti gradiennya positif atau negatif. Langkah kedua, kita buat garis bantuan yang mana garis bantuannya itu sama atau sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat, dan ujung-ujung garis bantuan itu tepat berhimpit dengan ujung-ujung ruas garis yang akan dicari gradiennya. Contohnya gini. Nah, ini garis bantuannya. Tepat ujungnya itu tepat berhimpitan dengan ujung ruas garis ini. Kayak gini, dan ini sejajar sumbu Y, yang ini sejajar sumbu X. Nah, sumbu Y itu kan yang tegak, berarti ini yang tegak ini mewakili delta Y, yang mendatar itu mewakili delta X. Oke, kita tentukan yang tegak ini berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti delta Y-nya nilainya 4. Lalu yang mendatar berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 satuan. Maka gradiennya M sama dengan
Rumusnya tadi kan delta Y per delta X. Ini positif, jelas jawabannya positif. Berarti tinggal masukkan aja delta Y-nya 4, delta X-nya 6. Jawabannya 4 per 6 atau boleh disederhanakan jadi 2 per 3. Contoh soal kedua. Bu Ajeng punya ruas garis yang warnanya biru ya. Kayak tadi kita bikin garis bantuan dulu. Nah, ini garis bantuannya. Yang tegak itu adalah delta Y, yang mendatar itu adalah delta X. Nah, kita hitung berapa satuan. Delta Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini sama dengan 6 satuan. Delta X-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Oh iya, ini kan garisnya miring ke kiri. Kalau miring ke kiri berarti gradiennya bernilai negatif. Berarti nanti M sama dengan negatif delta Y per delta X. Negatif delta Y-nya 6, delta X-nya 5. Negatif 6 per 5. Udah gini aja, nggak usah disederhanakan. Jelas ya? Contoh selanjutnya. Garis yang warnanya ungu. Kayak tadi, kita bikin garis bantuan. Oke, garis bantuan. Yang di sini adalah delta Y, yang tegak, yang mendatar adalah delta X. Coba tentukan delta Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Delta X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti delta X-nya adalah 8. Garisnya miring ke kiri, berarti gradiennya bernilai negatif. Maka M sama dengan, langsung aja ya, negatif delta Y per delta X. Delta Y-nya 4, delta X-nya 8. Negatif 4 per 8, sederhanakan jadi negatif 1 per 2. Contoh ketiga, garis yang warnanya hijau. Kita bikin garis bantuan. Ya, yang tegak adalah delta Y. Delta Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Ini delta X yang mendatar. Ada 1, 2, 3. 3 satuan. Lihat garisnya, ini ternyata miring ke kanan, maka nanti nilainya pasti positif. Maka M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya 6, delta X-nya 3. 6 dibagi 3 ketemunya 2. Jadi gradiennya adalah 2. Jelas ya? Sekarang kita akan latihan menentukan gradien dari suatu garis. Bukan ruas garis tapi udah suatu garis. Nah, caranya gimana? Perhatikan garisnya ini. Kita cari di bagian mana sih garis ini melewati pas pojok petak. Oh, ternyata di sini ini kan pas pojok petak. Ini enggak. Ini pas pojok petak. Nah, yang atas ini pas di ordinat 4 sama 5. Terus ini 1 sama 1. Nah, lalu kita bikin garis bantuan ya. Kita lalu bikin segitiga bantuan kayak gini. Nah, udah ketemu kan kayak tadi. Yang tegak ini adalah delta Y. Yang mendatarnya di sini ya, ini delta X. Mendatarnya ini nih. Yang tegak ini ada 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Yang mendatar ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Maka gradien ruas garis ini adalah, oh iya, ini kan garisnya miring ke kanan berarti nanti nilainya pasti positif. Gradiennya positif. Delta Y per delta X positif 4 per 3. Selesai. Soal selanjutnya. Di sini ada garis yang warnanya biru. Kita akan tentukan gradiennya sama kayak tadi. Kita cari di bagian mana garis ini melalui pojok petak. Ini enggak. Oh, ini melewati pojok, ini enggak. Nah, ini pojok lagi.
Oke, kita bikin garis bantuan. Ya, udah ya. Kita bikin segitiga bantuan. Nah, kita tentukan delta Y-nya sekarang. Delta Y-nya yang tegak ada 1, 2, 3. 3 satuan. Yang mendatar delta X-nya sama dengan 1, 2. 2 satuan. Garisnya ini miring ke kiri. Maka nanti nilai gradiennya pasti negatif. Berarti di sini gradiennya adalah, karena miring ke kiri berarti negatif. Negatif delta Y per delta X. Delta Y-nya 3, delta X-nya 2. Jadi ketemu gradiennya kemiringannya adalah negatif 3 per 2. Lanjut soal terakhir. Sekarang ini garisnya warna hijau. Kita cari bagian mana yang melalui pojok. Ini pojok ya, ini pojok. Ini enggak. Nah, ini pojok. Kita bikin garis bantuan. Udah kan? Kalau udah bikin segitiga bantuan, nah tinggal kita cari nih delta Y-nya berapa. Ini delta Y ya di sini, delta Y. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Yang mendatar adalah delta X. Delta X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Lihat garisnya, ternyata ini miring ke kiri. Miring ke kiri berarti nanti gradiennya bernilai negatif. Ketemulah M-nya negatif delta Y per delta X. Delta Y-nya 4 per delta X-nya 5. 4 per 5. Berarti gradiennya negatif 4 per 5. Nah, selesai materinya. Meskipun cuma sedikit, saya harap kalian paham. Karena ini penting banget. Biar besok kalian bisa ngerjain soal-soal terkait persamaan garis lurus. Gradien ini mesti paham, mesti bisa. Oke ya, silahkan dipelajari di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.